ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi ini kalian semua? Semoga dalam Alhamdulillah, Pak. ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kalian absen. Nah, di situ Pak Hasan mengecek ada salah satu siswa yang tidak masuk. Alasannya karena sakit. Nah, kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk karena sakit itu diberi kesehatan. Nah, mari sebelum kita belajar tadi sudah berdoa dan Pak Hasan sudah mengabsen kalian. Sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, dan sekarang karena bulan Agustus bulan kemerdekaan negara kita. Nah, kita nyanyikan bersama yaitu lagu Hari Merdeka. Yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 1945. Ya. Nah, di sini Pak Hasan akan menyajikan sebuah gambar. Gambar apa ini anak-anak? Sepeda motor, Pak. Nah, sepeda motor, Sebirin. Mbak Juwita, gambar apa itu? Itu speedometer, Pak. Speedometer. Mbak Triwerdining Tias, apa speedometer ini berada di mana? Motor, Pak. Motor, mobil. Mobil. Ya. Kegunaannya apa kira-kira anak-anak? Itu mengukur Biar tahu, Pak, cepat atau tidak. mengukur kecepatan ya, Pak. Oh iya, bagus. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan gambar, yaitu speedometer yang ada di kendaraan. Nah, di sini kita akan belajar matematika yang materinya yaitu kecepatan. Nah, tujuannya apa dalam mempelajari itu? Tadi materi yang akan kita pelajari yaitu hubungan antara jarak waktu dan kecepatan, kemudian menentukan kecepatan gerak benda, dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak waktu dan kecepatan. Tujuannya nanti kalian akan dapat menentukan jarak yang ditempuh, waktu yang dibutuhkan ketika menempuh perjalanan dari suatu tempat. Nah, nanti kalian kalau sudah mempelajari ini, kalian bisa tahu, oh kecepatan kendaraan ini berapa, jarak yang dibutuhkan itu berapa. Jadi kalian bisa tahu. Jadi nanti kalau kalian sudah besar, misalnya cita-citanya ingin menjadi pembalap seperti siapa itu? Valentino Rossi, ya nanti kalian akan tahu. Jadi dihitung kira-kira ini kecepatannya berapa, nanti ditempuh dalam waktu berapa jam gitu ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan dua gambar speedometer itu. Speedometer yang sebelah kiri itu menunjukkan angka berapa anak-anak? 60, Pak. 60. 60, Pak ya. Dan speedometer yang sebelah kanan itu menunjukkan angka berapa? 120, Pak. Speedometer menunjukkan angka 60 dan 120 itu menunjukkan kecepatan suatu benda bergerak. Nah, terus bagaimana kita mengukurnya? Ini. Nah, kalian sudah menonton video tersebut. Konsep jarak waktu dan kecepatan yang kalian simpulkan apa? Pak, bentar, Pak. Bentar, Pak. Konsep yang kalian simpulkan dari video tersebut apa? Coba Mas Sobirin. Halo, coba Mas Sobirin. Perbandingan jarak, waktu, dan kecepatan, Pak. Ya, pinter.
Coba Mbak Juwita, konsep jarak waktu dan kecepatan dari video yang telah tadi disaksikan apa? Untuk menghitung jarak, waktu dikali kecepatan, Pak. Iya, pintar sekali. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan itu kita memahami konsep jarak itu apa? Jarak adalah panjang atau jauhnya lintasan dua tempat. Kemudian waktu itu apa? Coba dibacakan Mbak Tri. Waktu itu apa? Waktu adalah lamanya perjalanan yang harus ditempuh saat berpindah, Pak. Ya, pinter. Kemudian Asik. Mbak Nyariaton, kecepatan itu apa? Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah atau bergerak. Ya, pinter. Jadi konsep jarak, waktu, dan kecepatan yaitu jarak itu adalah panjang atau jauhnya lintasan dua tempat. Kemudian waktu adalah lamanya perjalanan yang harus ditempuh saat berpindah. Sedangkan kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah atau bergerak. Nah, sekarang untuk menghitung kecepatan, jarak, waktu, kita akan menggunakan yang namanya papan segitiga Jokowi. Loh, kok Jokowi bukan Pak Presiden Jokowi loh ya? Jokowi ya, Pak. Ya, Jokowi ya, Pak. Kenapa disebut segitiga Jokowi? Karena segitiganya bertuliskan JKW. J itu jarak, K kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk mempermudah penyebutan, kita sebut aja segitiga Jokowi. Terus bagaimana cara Itu ya, menggunakan Pak. segitiga itu dalam konsep kecepatan, jarak, dan waktu? Nah, itu dengan cara seperti ini. Nanti kalau kalian dihadapkan dengan cerita atau soal cerita yang menanyakan tentang jarak, kecepatan, dan waktu, yaitu dengan cara seperti ini. Misalnya, kalian akan disuruh mencari sebuah jarak suatu tempat dari kota A ke kota B itu berapa. Nanti kalian akan menutup J-nya, jaraknya. Jadi yang tersisa huruf apa ini? K, W. dan K itu kecepatan, dan B itu Waktu. waktu. Jadi dalam sejajar ini nanti konsepnya diapakan? Dikalikan. Jadi bagi kecepatan. Ya, pinter. Jadi ini cara mengoperasikannya. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, untuk menghafal rumus-rumus tersebut supaya kalian tidak lupa, mari yuk kita nyanyikan lagu-lagu yang menunjukkan rumus kecepatan itu. Kita nyanyikan bersama-sama ya, supaya kalian ingat terus rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. nanti kita nyanyikan pakai lirik lagu Gundul-Gundul Pacul. Bisa kan lagu Gundul-Gundul Pacul? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini, baik. Gak ada suara, Pak. Ya. Kurang semangat. Kok kecepatan semua? Ayo Ya, Bu. kita nyanyikan sekali lagi yang semangat dan meriah. Ya, Supaya Pak. kalian nanti hafal rumus kecepatan itu bagaimana. Ayo dengan hitungan 1 sampai 3 ya, bareng-bareng ya. Pak. Ya, Pak. 1, Pak. 2, 3. Ayo, kita Belajar rumus kecepatan kecepatan itu
jarak dari waktu itu bagi kecepatan jarak itu waktu kali nyari aton kalau nyanyi nggak bareng Pak. Ya, tidak apa-apa. Jadi setidaknya, oke, sekarang coba kalian siapkan buku tulisnya. Kalian akan Pak Hasan sampaikan LKPD, berlatih LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian coba soal cerita itu nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Pak. ya Kak. Mulai dari sekarang kalian kerjakan, nanti kalau sudah dikirim ke WA Jabrinya Pak Hasan. Yuk, mulai. Sudah selesai? Sudah tak kirim, Pak. Bapak. Ya, Ge. Sudah. Tadi kalian sudah mengerjakan, sekarang kita coba bahas. Jadi diketahui jaraknya berapa itu? 90 kilo. meter. 10 kilometer. Waktunya berapa? 1,5 jam. jam, Pak. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Kecepatan. Kecepatan ya. Kemudian dalam kita mengerjakan yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. jaraknya berapa? 90 kilo dibagi waktunya berapa? 1,5 jam. Jadi 90 dibagi 1,5 jam hasilnya berapa kilometer per jam? 60 kilometer per jam. Ya, nah sekarang kesimpulannya apa tadi dari belajar tentang kecepatan jarak dan waktu tadi? Ayo siapa yang bisa menjawab? Coba Mbak Triwati. Kesimpulan tadi setelah belajar tadi apa Kesimpulan. ya? Kesimpulan tadi setelah kalian belajar. Jadi kalau kita mau menghitung kecepatan, kita harus mengetahui jarak dan waktunya terlebih dahulu ya Pak? Iya, pinter. Mas Budi bisa menyimpulkan dari pelajaran tadi? Iya Pak. Kesimpulannya apa? Kalau menghitung jarak itu caranya waktu yang ditempuh dikali kecepatan. Kalau menghitung waktu itu jaraknya nanti dibagi kecepatan. Ya, pintar sekali. Mas Sobirin coba bisa kesimpulannya tadi? Ya, Pak. Kalau mau menghitung kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mau menghitung jarak, waktunya kali kecepatan. Kalau mau menghitung waktu, jarak dibagi kecepatan. Jadi kesimpulan dari pelajaran tadi kita yaitu jarak adalah panjang atau jauhnya lintasan dua tempat, waktu adalah lamanya perjalanan yang harus ditempuh saat berpindah, kemudian kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Dan akan bagikan seperti tadi melalui WA Group, kemudian nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan melalui WA Jabri Pak Hasan. Nanti waktunya, yang penting hari ini dikumpulkan, jangan sampai besok. Nanti kalian kerjakan di lembar yang sudah Pak Hasan kirim lewat WA Group. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikirim ke WA Jabri Pak Hasan. Paham nggih? Iya. Nah, sekarang Pak Hasan bagikan. Nah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyikan yuk lagu dari Jawa Tengah, yaitu Gundul-Gundul Pacul yang sudah kita sadur liriknya tadi, ya, dengan rumus kecepatan. Yuk kita nyanyikan bersama lagu Gundul-Gundul Pacul ini bersama-sama. Yuk kita nyanyikan yuk. 1, 2, 3. Kasih kalian kita semua. Nah, Oh ya. sekarang kita tutup
pada pelajaran pada pagi hari ini dengan doa setelah belajar. Coba Mas Sobirin dipimpin teman-temannya untuk kurang lebihnya bahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahasan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.